Oke, soal berikutnya, sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat. Jadi ini sudutnya ya, 53 derajat. Nah, terhadap arah mendatar ya kan. Nah, dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jadi V0 ini ya, ini adalah 10 meter per sekon. Nah, gitu. Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, jadi ini G-nya ya. Tentukan jarak terjauh yang dicapai peluru. Jadi peluru ini akan mengalami gerak melengkung seperti ini atau dikenal juga dengan gerak parabola atau gerak peluru ya. Kemudian sampai ke titik terjauh ya di sini. Misalkan di sini. Nah, jarak terjauh yang bisa dicapai oleh peluru itu yang mau kita cari ya. Di sini disimbolkan dengan R ya atau bisa yang lain. Oke. Maka yang perlu kita pahami bahwa pada gerak parabola itu kan bisa diuraikan pada sumbu X ya kan, atau komponen X dan komponen Y. Dimana komponen X itu berlaku GLB sedangkan komponen Y adalah GLBB ya kan. Kenapa? Karena pada arah Y gerak benda dipengaruhi oleh gaya berat atau gaya gravitasi ya. Oke. Nah, maka kalau begitu, kalau kita berbicara jarak terjauh itu kan kita membahas sumbu X ya kan. Jadi ada persamaan GLB bahwa jarak sama dengan V kali T ya kan. Nah, ini atau dalam konteks ini ya X ya. Nah, kita langsung saja X max ya, jarak terjauh. Nah, GLB itu kan kecepatan benda konstan ya, di titik manapun di sini, di titik manapun kecepatan pada komponen X itu sama karena GLB ya kan. Nah, karena kita punya informasi pada soal ada kecepatan awal, ini kan ada ini ya. Ini nanti V0 ini kan ada komponen X-nya ya di sini. Ini V0X. Nah, di sini ada V0Y ya kan. Nah, seperti itu. Dimana V0X ini adalah V0 cos sudutnya ya 53 derajat. Sedangkan V0Y adalah V0Y adalah V0 sin 53 derajat. Seperti itu kan. Ini kan secara trigonometri bisa kita tentukan bahwa ini kan kalau kita cari cos theta, sisi apit sudut atau V0x dibagi dengan sisi miring V0. Maka V0x adalah V0 kali cos theta ya kan. Begitupun untuk sin theta adalah sisi depannya atau sama dengan V0y bagi sisi miring V0. Maka V0y adalah V0 kali sin theta atau 53 derajat ya. Nah, jadi ini tadi kecepatannya. Ini kan pada kecepatan pada komponen X ini ya, Vx di sini ya. Vx itu kan sama pada setiap titik. Maka kita bisa gunakan kecepatan awalnya kan sama. V0x kali Tm, waktu untuk mencapai jarak terjauh ya. Jadi waktu untuk mencapai jarak terjauh Tm. Karena kita mencari Xm, maka waktunya harus Tm. Waktu untuk mencapai jarak terjauh. Oke. Maka ini bisa kita lanjutkan menjadi ya V0 cos 53 derajat kali Tm. Nah, ada yang dikenal dengan ada yang sering menyebutnya triple Pythagoras ya, bahwa ada seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Panjang sisi ini misalkan 3, ini 4, ini tentu pasti 5 ya kan. Nah, 3, 4, 5 ini sebenarnya sudut yang terbentuk di sini itu adalah 37 derajat. Ini kan siku-sikunya 90, maka otomatis di sini adalah 53 derajat ya kan. Jadi kalau sini 37 dan sini 53. Jadi ini. Maka ya ini menjadi V0-nya kan 10 ya kan. 10 kali cos 53. Cos 53 adalah sisi apit dibagi dengan sisi miring. Si apitnya 3, si miringnya 5, berarti 3/5 ya. 3/5 kali Tm. Nah, ini
XM-nya. Nah, yang masalah sekarang adalah mencari TM ini. Jadi ini yang belum kita peroleh, ya kan? Jadi kita cari dulu TM, waktu untuk mencapai jarak terjauh. Kita bisa menggunakan persamaan pada sumbu Y. Nah, dimana persamaan pada sumbu Y kan GLBB ya. Ada persamaan S sama dengan kalau tidak memiliki posisi awal, maka di sini langsung V0 kali T, ya kan? Plus minus 1/2 AT kuadrat. Seperti itu kan? Kita gunakan plus kalau bendanya mengalami percepatan, kita gunakan minus kalau bendanya mengalami perlambatan. Seperti itu kan? Atau kecepatannya berkurang. Nah, tadi kenapa GLB itu mengalami kenapa pada sumbu Y mengalami GLBB? Karena gerakan pada sumbu Y itu kan benda dipengaruhi oleh gaya beratnya atau gaya gravitasi, ya kan? Sedangkan pada sumbu X tidak dipengaruhi oleh apapun, maka kecepatannya tetap. Nah, kalau kita bawa pada konteks ini pada sumbu Y, maka S itu menjadi H, ya kan? Jadi H sama dengan, ya. Nah, maka ini V0 Y, ya kan? Kecepatan pada sumbu Y, karena kan kita tinjau pada sumbu Y ini. Kali T plus minus, ya, 1/2. Nah, pada arah vertikal, ya kan, pada sumbu Y itu kan A adalah G, ya kan? Nah, seperti itu. Maka pada jarak terjauh, ini kan pada jarak terjauh, ya. Pada jarak terjauh, ya, ketinggiannya 0. Ya kan? Jadi pada jarak terjauh ini sebenarnya bukan 0 ya, mendekati 0. Sangat kecil sekali, mendekati 0, maka kita anggap 0. Maka kita bisa bawa persamaan ini pada konteks atau pada kasus jarak terjauh, ya. Nah, maka kalau kita cari jarak terjauh, ya. Nah, ini ya. Ini kan 0, ya kan? Sama dengan V0 adalah V0 sin theta, ya kan? Sin ini kan tadi sin 35 derajat, sin 53, ya. Sin 53 derajat. Nah, kali TM waktu untuk mencapai jarak terjauh, ini kan TM ini, ya. V0 sin 53 derajat kali TM waktu untuk mencapai jarak terjauh. Karena ini kita sudah bawa pada konteks jarak terjauh, kurang, ya kan, karena bendanya naik ini kan mengalami perlambatan ini. Kurang 1/2, ya, G-nya 10 TM kuadrat. Nah, maka ini adalah 10 sin 53 derajat, sisi depannya 4 bagi sisi miring 5, 4/5, ya. Kali TM kurang 5 TM kuadrat. Nah, maka ini adalah 8, ya kan? 8 TM kurang 5 TM kuadrat. Atau ini kalau kita pindah ruas, ya, menjadi 5 TM kuadrat sama dengan 8 TM, ya kan? Maka ini kan TM-nya saling menghilangkan, maka 5 TM sama dengan 8, ya kan? Nah, maka kita cari di sini saja. Maka TM adalah, ya, 8/5 sekon. Nah, inilah waktu untuk mencapai jarak terjauh TM-nya, ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan pada sumbu Y, yaitu ini. Oke, TM-nya sudah dapat, maka kita langsung bisa mendapatkan jarak terjauhnya, ya. Yaitu ini 10 kali 3/5, ya. Ini kan 6, ya. 6 kali TM. Nah, TM-nya adalah 8/5, ya kan ini. Nah, maka, ya, ini hasilnya 48 bagi 5. Nah, kita pakai kalkulator saja supaya cepat. 48 bagi 5 9,6, ya. Ini hasilnya adalah 9,6 meter. Inilah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh benda, yaitu 9,6 meter, ya. Ini hasilnya.